Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah pecinta sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali oleh Allah di segmen masih tentang adab gitu. Kita di segmen yang kita pernah bahas juga, tanya Ustadz gitu. Ini berkenaan dengan adab-adab menuntut ilmu sebetulnya Ustadz, ataupun metode menuntut ilmu gitu. Ini ada pertanyaan masuk ke kita. Jadi kita ini sibuk Ustadz. Iya. Jadi Sibuk. Kadang kan kita bekerja 8 jam sehari ataupun apa kegiatan. Jadi untuk mencari waktu menuntut ilmu itu macam susah, Ustaz. Jadi susah. Kalau akhir pekan juga pengen untuk undangan, keluarga, pengen rila, pengen bercanda sama anak ya. Nah, ini gimana kiat-kiatnya Ustaz? Jadi kalau pulang kantor juga udah capek, pengennya tidur gitu. Iya. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amin. Pertanyaan, kita capek. Lalu bagaimana cara kita untuk sibuk, capek? Berarti ini masuk ke mahasiswa ke dalamnya. Mahasiswa ataupun pekerja kantoran ataupun pekerja lapangan juga. Pekerja lapangan ya. Bagaimana dalam kondisi seperti itu kita masih tetap bisa menuntut ilmu. Apalagi baru hijrah yang dulu belum pernah belajar ilmu agama. Begitu hijrah pingin banget bisa sholat itu fikihnya sempurna, bisa khusyuk, ilmu-ilmu yang lain juga bisa dimaksimalkan, apalagi ilmu rumah tangga kan, yang setiap tahunnya itu, setiap fasenya itu butuh ilmu tertentu. Jadi termasuk di dalamnya nanti pertanyaan juga, jadi kalau misalkan yang tadi misalnya hijrah tadi satu orang sibuk tuh, kira-kira berapa sih waktu minimal seminggu kita harus menuntut ilmu atau berapa kali sehari ataupun nanti mohon dijelaskan Ustaz. Iya, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pecinta sinyal Islam yang bahagia. Sebelum kita masuk ke kiatnya, Uzi, kita lihat dulu kendalanya apa nih? Kendala bagi mahasiswa, karyawan, pekerja lapangan, pekerja harian. Apa kendala mereka sehingga kayaknya berat ini untuk menuntut ilmu? Yang pertama tentunya kendala, kita nggak bahas dulu masalah kendala tidak tidak memahami fadilah, urgensi dari menuntut ilmu, Zim. Kita lihat dulu dari kondisionalnya. Yang pertama, waktu mungkin. Waktu ya. Waktu ya. Karena sibuk waktu. Dulu waktu kuliah di ITB padat banget jadwalnya ya. Ada juga, apalagi belum lagi ada kegiatan di luar itu kan. Kadang-kadang tidur malam jam 2. Itu pun kadang nggak tidur gitu ya. Tugas gitu kan. Masya Allah. Kayak kapan ini waktu untuk bisa nuntut ilmu? Weekend ada kegiatan UKM ini itu ya. Jadi ini satu kendala juga dalam masalah waktu. Bagaimana dengan waktu kuliah yang padat, waktu kerja yang juga sehari 8 jam. Ya Masya Allah, benar-benar menjadi satu kendala banget nih bagi penuntut ilmu yang sudah memiliki kegiatan lain tentunya ya. Yang kedua kendalanya itu selain waktu, tempat. Mau nuntut ilmu jauh untuk hadirnya. Mau belajar majelis ilmu di Bandung ada Pemuda Hijrah. Kalau misalnya dari tempat Ana Rancamanyar itu bisa dari rumah ke Masjid Al-Latif bisa 45 menit, lumayan jaraknya kan. Lalu ada lagi di Masjid Salman ITB, pingin hadir majelis tafsir, lumayan jaraknya. Ada apalagi yang kalau kuliahnya di Jatinangor sih, kampus Jatinangor tuh kan, itu kan mau ke Bandung lumayan tuh kan, jaraknya Masya Allah. Di Cibiru lumayan tuh macetnya tuh kan. Masya Allah. Jadi dari waktu dan tempat juga memberikan satu kendala. Tapi kita bahas dulu kendala. Ke depan kita akan coba cari jalan keluarnya. Sehingga untuk mau hadir ke kajian itu butuh waktu 40-45 menit sampai 1 jam perjalanan. PP berarti 2 jam. Yang ketiga setelah tempat selanjutnya susah fokus. Susah fokus menuntut ilmu. Susah fokusnya bisa karena beberapa hal. Karena udah capek. Yang kedua, banyak pikiran. Ustadz belum nikah, masih jadi mahasiswa-mahasiswi. Banyak tugas dari dosen. Mikirin besok ada dosen ini, killer banget lagi. Jadi mau belajar itu udah susah fokus duluan. Nggak bisa untuk tawajuh di depan syekhnya.
Masya Allah. Selanjutnya apa? Lelah. Capek. Capek. Itu yang keempat. Capek, penat, udah lelah duluan. Apalagi yang kerjanya sehari 8 jam sih. Itu belum kalau lembur, Ustaz. Belum kalau lembur ya. Masya Allah. Belum lagi kerjanya itu kerja fisik gitu, kerja lapangan. Itu fisik banget. Mungkin kalau kerja kantoran kan duduk aja. Itu juga capek. Jangan kita kirain nggak capek itu kan. Belum lagi yang kerja lapangan, belum lagi yang ojol mungkin. Ojol masih tetap juga mau tuntut ilmu juga, ilmu agama ojol. Capek banget tuh kerja ngantar sana kemari, paket segala macam kan. Tentunya melelahkan. Sehingga ketika melihat ada jadwal kajian, udah capek banget tuh. Udah rasanya pengen rebahan aja. Ini merupakan kendala tentunya. Lelah. Selanjutnya materinya itu tidak sesuai dengan kemampuan penuntut ilmu tadi. Misal kayak ada teman kita baru belajar bahasa Arab dasar, tiba-tiba langsung pingin belajar usul fikih level menengah. Baru belajar bahasa Arab dasar, tiba-tiba ingin belajar ilmu mustalahul hadis level menengah. Maka ketika kita merasa ilmu ini kayaknya bukan level kita, jangan dulu paksakan ke situ. Tempuh dulu anak tangganya. Anak tangga tuntut ilmu dari anak tangga pertama, kedua, ketiga. Kalau memang kita merasa udah lompat ke anak tangga sekian, segera kembali lagi. Karena ini kayak membuang-buang waktu dan melelahkan bagi kita. Hasilnya nggak maksimal. Berapa banyak orang yang pingin belajar, padahal dia belum masanya untuk belajar di level tersebut. Berarti nggak boleh nuntut ilmu, boleh sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang kita masih kemampuan dasar, yang dasar dulu kita tuntut. Jangan dulu yang berat-beratnya kan. Nah. Ini beberapa hak kendala seperti ini sering kita temukan di lapangan sih, yang ujung-ujungnya kita tanya kenapa nggak belajar lagi. Aduh pusing sih Ustaz, gini. Materinya terlalu berat. Materinya terlalu berat. Ternyata memang belum pernah mondok dulunya, belum pernah belajar. Ya belajar yang dasar-dasar dulu, jangan yang berat-berat. Ringan-ringan. Selanjutnya yang keberapa sih? Yang ke-6. Yang ke-6 itu futur. Lemahnya iman. Memang iman kita ini yazidu wa yanqis. Bisa naik, bisa turun. Ketika iman kita lemah ini sih, begitu buka info jadwal kajian Bandung, itu semangat aja nggak ada. Semangat untuk menghadiri, jangankan kita mau timbul semangat yang langsung saya harus hadir nih, saya harus save tanggalannya nih. Ini semangatnya nggak keluar gitu. Langsung di swab sama dia, langsung dilewatin. Nggak ada rasa bergetar. Ini apapun keadaannya, hujankah, petirkah, bagaimanapun keadaan, saya harus hadir di situ. Nggak ada. Yang terakhir ataupun yang ketujuh aja dulu kita ambil. Jangan terlalu banyak. Yang banyaknya itu kita bawa ke syarahnya aja. Godaannya itu internal atau eksternal. Godaannya bagaimana? Godaan mungkin kita pengen belajar tapi teman ngajak tempat lain. Nongkrong kemana? Biasa. Kadang saya juga pengen, kalau waktunya belajar tuh pengen nge-game, Ustaz. Pengen nge-game gitu ya. Beberapa ayah juga ada yang game gitu ya. Kadang pelariannya ke situ juga. Ataupun ya pengen nongkrong. Ngobrol ini itu ya. Padahal lagi ada jadwal kajian ya. Betul. Ini satu hal yang tidak kita burukkan orang. Dia ini nge-game aja gini. Ya, yang enak itu kalau kita pikir buruk setan. Itu jelas buruk setan itu kan. Ini kurang ajar setan ini godain teman-teman kita. Jadi futur dan godaan dari luar ini merupakan satu hal yang terbiasa menyerang penuntut ilmu. Ana juga dulu pas di Mekah sempat kena futur juga, sempat lemah semangat untuk nuntut ilmu. Tapi alhamdulillah jalan-jalan keluar yang diajarkan oleh para ulama kita praktekkan sehingga futur itu nggak berlangsung lama. Kami mikirnya udah jauh-jauh ke Mekah. Kalau misalnya sampai sini cuma tidur doang, main doang ya, ngapain di sini, di rumah juga bisa. Dan masya Allah Ozi, guru-guru kami di sini tuh sangat merangkul. Kalau misalnya ada yang nggak datang, 3 hari berturut-turut nggak datang, itu gurunya langsung menghubungin, langsung tanya. Hatta yang terkurikulum atau yang tidak terkurikulum itu di kampus ataupun yang di halakah. Guru langsung nanya, langsung dulu zaman BBM dulu. Ada juga yang nelpon, ada yang SMS juga. Kenapa nggak datang? Gini. Jadi kita merasa happy diperhatikan oleh guru kita. Sehingga jalan keluarnya sekarang baru kita cari solusinya. Nah ini solusinya teman-teman. Kita bahas masalahnya dulu. Kendalanya apa? Kalau ketahuan kendala, baru kita tahu obatnya sih. Baru kita tahu solusinya. Ini kita mau kasih solusi, kita belum paham kendalanya apa ini sekarang. Baik. Yang pertama, hendaknya kita memahami mengenai fadilah menuntut ilmu. Kembali ke iman. Jadi orang nggak akan mau semangat untuk beli baju kalau dia tidak tahu tidak tahu mau lebaran. Dia nggak akan semangat beli baju untuk anaknya kalau nggak tahu lebaran sudah dekat tentunya. Dia tidak akan
memahami pentingnya menyekolahkan anaknya di tempat yang berkualitas jika tidak paham bahwasanya anak adalah investasi akhirat. Jadi kita paham dulu, ngapain kita harus nuntut ilmu. Kenapa sekarang orang banyak semangat sekali ingin kuliah? Karena mereka memahamin kalau mereka tanpa ijazah kuliah, ilmu kuliah mereka, ke depan dunia kerja mereka itu sulit nantinya. Susah nantinya. Dengan kefahaman seperti ini, tentunya akan meningkatkan motivasi yang luar biasa. Kita paham urgensinya bahwasanya Allah mengangkat derajat orang nuntut ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dan Ibnu Abbas menjelaskan itu jaraknya jauh sekali. Jaraknya luar biasa jauh antara orang yang ahli ilmu dengan orang yang tidak menuntut orang yang bukan ahli ilmu. Naam. Jaraknya sangat jauh sekali Ozi itu. Jadi di sini kita pahami jangan sembarangan meremehkan para ulama. Kemudian kita pahami juga bahwasanya tanpa ilmu ibadah kita itu enggak sah. Bagaimana kita mau beribadah sedangkan kita melakukan yang membatalkannya? Ada salah seorang yang baru hijrah zaman dulu, dia sholat itu pakai kalung. Di kalungnya itu ada najis, ada bangkai. Puluhan tahun dia sholat memakai kalung tersebut. Akhirnya datang orang alim ke dia, kamu sholat tapi pakai gini, masya Allah, ini sholat kamu nggak sah ini. Puluhan tahun sholat tapi nggak sah. Kenapa? Gara-gara bawa bangkai tadi, najis. Sekarang banyak orang sholat aja. Tapi kenapa banyak juga orang yang buat maksiat? Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa masih banyak orang sholat namun maksiat juga merajalela? Karena ada syaitan, Ustaz. Harusnya kan sholat bisa jadi obat pencegah dari syaitan. Berarti ada masalah pada sholatnya. Kenapa banyak orang yang berzikir tapi masih juga banyak orang emosian? Berarti ada masalah pada zikirnya. Suatu ibadah, jika kita harusnya memahami ibadah itu bukan cuma satu tuntutan kepada kita, bukan cuma suatu kewajiban bagi kita, tapi ibadah juga merupakan kebutuhan yang kita sangat membutuhkannya untuk bisa memaksimalkan kualitas kehidupan kita. Kita sholat bukan cuma satu kewajiban, tapi kebutuhan kita agar semakin dekat pada Allah, agar dapat pertolongan di hari akhirat, dan juga di dunia dapat bonus yang banyak sekali. Luar biasa fadilah dari salat. Sehingga dengan memahami urgensi menuntut ilmu, fadilahnya yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat akan memotivasi kita bagaimanapun keadaan, bagaimanapun godaan, bagaimanapun halangan, kita sangat-sangat semangat termotivasi untuk bisa hadir di majelis ilmu tersebut. Dari mana Ozi? Karena kita paham fadilah. Karena kita paham fadilahnya. Nah, kemudian selanjutnya yang keduanya memiliki ustaz. Tadi ini yang pertama tadi solusinya apa? Mengetahui fadilah atau keutamaan menuntut ilmu. Kita kuasain dulu fadilahnya apa. Ngapain saya harus menuntut ilmu? Apa fadilahnya? Apa yang saya dapatkan? Orang mau datang kerja, mau senyum di depan konsumen karena digaji. Karena digaji. Kang Wahyu alhamdulillah digaji, semangat kerjanya. Bonus cair, semangat kameramen kerja. Tapi itu motivasi ke-34. Yang pertama lillah karena Allah pastinya. Nah, makin banyak bonusnya, tunjangan ini itu semangat pula kerjanya kan. Yang pertama karena Allah. Nah, kenapa beliau semangat kerja? Karena faham kerjaan beliau ini akan diganjar pahala oleh Allah. Beliau menyiapkan untuk maharnya nantinya kan. Nantinya kan. Yang pastinya juga untuk karena Allah agar bisa menjadi pahala yang jariah. Nah, karena kita tahu kita semangat Aziz. Kalau kita nggak tahu fadilahnya, aduh ngapain sih untuk ilmu? Iya, percuma lah. Kayak macam seakan-akan percuma lah, nggak ngapa-ngapain gitu. Ngapain duduk di sini? Oh, duduk di sini kenapa? Diajak temen. Sampai ke situ main game. Syekh di depan akhirnya main game. Yang pertama kita pahami fadilah keutamaan menuntut ilmu dan juga memudahkan jalan kita ke surga dalam sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Wa ba'du. Yang kedua, memiliki guru. Ini syarat mutlak menuntut ilmu. Kalau kita nggak memiliki guru, maka guru kita itu syaitan. Kalau kita nggak punya guru kita itu syaitan. Tapi kita bisa dari kitab-kitab saja belajar. Enggak juga. Kita udah pernah bahas dulu sih kan? Jangan jadikan lembaran-lembaran ini sebagai syekh. Nanti akan timbul fitnah kalau kita cuma menggunakan lembaran-lembaran kitab sebagai syekh kita. Nggak ada guru. Dan saat kita futur, guru itu bisa menguatkan semangat kita. Guru-guru kami Ozi, ketika kami futur, itu guru langsung telepon. 3 hari nggak kelihatan, nggak hadir di majelis, guru langsung telepon. Kenapa? Ada masalah apa? Gini. Masya Allah. Beruntunglah orang-orang yang memiliki guru. Kalau kita tidak punya murabbi, kita tidak bisa mengenal Rabbi kita. Mutlak harus punya guru. Dan kalau bisa, setiap ilmu agama itu ada gurunya.
guru ilmu tauhid ada, guru ilmu fikih ada, guru ilmu akhlak ada, guru ilmu nahwu saraf juga ada, guru ilmu Al-Quran juga ada, guru ilmu hadis ada, guru ilmu tafsir ada. Hendaknya kita memiliki guru dalam semua setiap bidang ilmu agama kita. Guru dosen antum di kampus ada berapa sih? Banyak, Ustaz. Banyak kan? Alhamdulillah guru agama antum juga banyak. Jadi yang kedua, mutlak kita harus memiliki ustaz kita. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama para ustaz-ustaz kita semuanya, dan carilah ustaz yang memiliki keilmuannya matang dan bersanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari ulama akhirat, sehingga mudah-mudahan nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama para ulama ini sampai ke silsilahnya ke Rasulullah bersama para ulama-ulama tersebut semuanya. Amin ya rabbal alamin. Boleh, Ustaz. Jadi rekan-rekan, sebelumnya kita pernah bahas kaidah atau bagaimana cara mencari ustaz. Nanti teman-teman bisa tengok di playlist sebelumnya ya, video sebelumnya gitu. Oke, itu solusi kedua, memiliki ustaz ya. Sehingga solusi kedua ini nanti akan bisa menyelesaikan masalah lelah. Lelah ini akan dimotivasi oleh ustaz. Kemudian masalah waktu, nggak ada waktu, ustaz juga bisa motivasi kita. Tempat yang jauh, kalau kita udah semangat sama ustaz tersebut, kita akan kejar juga ustaznya mau kemana pun. Susah fokus. Nah, nanti ustaznya juga akan bisa memberi jalan keluar. Kemudian kalau misalnya kita dalam keadaan futur, nah ini ustaz akan menguatkan, memberi motivasi. Maka mutlak kita harus punya ustaz. Beruntung orang yang memiliki ustaz dan mengikat diri dengan ustaz tersebut dengan ikatan yang kuat tentunya. Maksudnya di sini dia tidak menyanyiakan ustaznya. Yang ketiga, setelah poin pertama faham fadilah ilmu, yang kedua memiliki ustaz, yang ketiga kita mengikat diri dengan majelis. Maksud di sini kita aktif dalam satu majelis ilmu dalam komunitas tertentu. Karena syaitan itu serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian, lepas dari gerombolannya. Demikian juga syaitan itu hanya akan menerkam muslim yang sendirian, hanya akan menerkam penuntut ilmu yang sendirian, nggak ada temannya, nggak ada halafahnya. Jadi aktiflah di satu komunitas tertentu. Di sini banyak komunitas. Ada pemuda hijrah di Bandung, ada Sif Al-Latif, ada Wan Ummah Wan Ummah yang Ustaz akhir zaman siapa? Yang sering bahasa zaman? Ustaz RB Rahmat Bayakuni, beliau punya Wan Ummah kan. Kemudian ada banyak komunitas di Salman ITB juga ada, Murabian juga ada, di Masjid Istiqamah juga pemuda Istiqamah juga banyak. Jadi ada banyak sekali komunitas yang kita bisa aktif di situ. Dan kalau udah aktif ya bismillah, kita disiplin, kita tanggung jawab, kita amanah dengan segala jadwal yang telah ditetapkan di situ. Maka yang ketiga ini Ozi, jangan biarkan diri kita sendiri dalam menuntut ilmu. Jadi biarkan kita terlibat dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan, untuk hadir di majelis ilmunya, kemudian untuk aktif di majelis ilmunya, berlomba-lomba untuk ikram kepada ustadznya. Kalau antum sendiri Ozi dulu aktif di mana aja? Di Salman tentunya. Sempat di Al-Latif? Belum, Salman lah. Tapi Salman jurinya udah banyak, jadi temannya juga udah banyak. Masya Allah. Di Imam Muda. Iya. Terus di mana lagi dulu? Di PTQ, di Mata, di Gamais. Di Gamais, Masya Allah. Sempat di kajian Ustaz Hanan sebelumnya yang Mas Basirah Tabi'in? Sempat juga, cuma di Masjid Murabbi dulu ya? Cuma ya hadir lah sebagai mustami' lah, sama teman-teman lah. Tapi bersama-sama juga, jamaah juga gitu. Berjamaah, baik. Jadi Ozi dengan aktif di komunitas itu akan bisa menyelesaikan masalah futur, godaan, dan materi yang tidak sesuai dengan kapasitas kita. Nantinya di majelis itu dia akan menjelaskan majelis ini hanya untuk orang yang pemula banget. Jadi kita tahu nih, ini kayaknya cocok banget nih dengan kemampuan kita. Nanti ketika di majelis yang lain dia bilang, jangan mohon maaf untuk majelis ini bagi orang yang pernah belajar kitab ini. Contoh misalnya kitab Tadribur Rawi. Tadribur Rawi ada di Khadimus Sunnah, ada majelis Tadribur Rawi. Di situ adminnya bilang dulu, kalau belum pernah belajar usul hadis dasar, jangan dulu belajar di kitab ini. Nanti bingung soalnya kan. Jadi dengan kita aktif di satu majelis, mereka adminnya menjelaskan dulu, oh ini untuk pemula, ini untuk menengah, ini untuk orang ilmu belajar nahu yang level atas. Udah pernah belajar jurumiyah, baru boleh lompat ke Ibnu Aqil atau ada beberapa majelis yang membolehkan ikut Ibnu Aqil walaupun belum ke Muntamimah, belum Naqlun Nada, tapi jurumiyahnya matang banget. Matang nggak dulu jurumiyah, selesai berapa kali, 2 kali khatam, silahkan nggak apa-apa masuk ke Ibnu Aqil. Naam. Sehingga dengan aktif di satu majelis komunitas tersebut, kita akan lebih kreatif tentunya dalam menuntut ilmu. Itu poin keberapa sih? 1, 2, 3, sekarang keempat. Yang keempat, olahraga dan rihlah.
olahraga dan Rihlah. rihlah. Olahraga di sini akan menyelesaikan beberapa kendala seperti kendala waktu, kendala tempat, kendala susah fokus, kendala lelah. Kendala waktu, tempat, susah fokus dan lelah. Ada hal yang kita lupakan sebagai seorang muslim. Lupa dalam menjaga kebugaran diri. Kalau diri kita ini nggak bugar, nggak sehat, nggak segar gitu. Mau sholat pun nggak khusyuk nantinya sih. Iya. Mau murojaah Quran pun nggak kuat. Iya. Apalagi nuntut ilmu yang jaraknya itu pulang pergi sampai 2 jam. Misalnya antum dulu ke rumah Ana bisa sejam itu sih dulu. Pulang pergi 2 jam tentunya. Ana aja ngajar dari rumah ke Salman, rumah ke Antapani itu bisa 1 jam. Pulang pergi 2 jam. Jadi ini hal yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu. Bagaimana kita bisa fokus duduk di majelis sedangkan fisik kita lemah. Yeah. Kalau fisik kita lemah, otak kita nanti nggak akan maksimal. Otak kita juga bisa lemah juga. Maka kendala waktu. Aduh, saya nggak ada waktu. Gini segala. Waktu saya cuma sedikit. Kalau otak kita fresh, fisik kita fresh, waktu sedikit itu bisa kita maksimalkan sih. Sedikit kita belajar, seminggu cuma 15 menit, seminggu cuma setengah jam, seminggu cuma 1 jam, tapi bisa maksimal. Kenapa? Karena otak kita juga maksimal, fresh. Otak kita fresh maksimal, kalau fisik kita juga fresh maksimal juga. Kemudian kendala tempat yang jauh. Kalau orang fisiknya itu keren, bagus gitu, semangat olahraganya bagus, mau tempatnya jaraknya 20 kilometer, 25 kilometer, nggak ada masalah. Kenapa? Karena fisiknya bagus dia kan. Jadi olahraga dan juga rihlah itu sangat dipentingkan. Dan kami menganjurkan olahraga hendaknya ada beberapa yang dimaksimalkan seperti jogging, lari. Itu bagusnya seminggu itu untuk anak muda 5 km. Seminggu. Minimal kilometer minimal. Caranya bagaimana? Jangan sekaligus. Habis 5 km pingsan. Dikit-dikit lah, mulai dikit-dikit. Dikit-dikit. Kalau misalnya hari Rabu kosong. Kalau Anda senangnya ambil pertengahan pekan dan akhir pekan. Kalau sempat selesai kuliah mungkin jam-jam 4 asar Anda udah selesai kuliah. Kalau nggak ada juga bisa Sabtu Ahad. Oh, hari ini hari Rabu 2,5 km. Besoknya di weekend 2,5 km. Atau juga boleh dibuat seminggu 3 kali olahraga. Nah, kalau sekaligus melelahkan pastinya nggak baik juga untuk badan. Bagaimana anak-anak sekarang ini udah mulai diserang oleh beberapa gangguan yang membuat mereka malas gerak, mager istilahnya, diantaranya game. Orang kalau udah main game tuh duduk aja. Yang kedua merokok sih. Jadinya fisiknya nggak kuat. Yeah. Kalau mereka nggak menjaga fisik, sibuk dengan main game, duduk, hanteng, nggak banyak gerak, kemudian mereka merokok, masalahnya di mana? Nanti nggak kuat sholat jamaah. Sholat jamaah ke masjid itu kan butuh gerak badan, butuh jalan. Udah di rumah aja yang penting sholat. Kenapa? Fisiknya males. Dari mana fisik males? Dari malas olahraga tadi. Kalau udah malas gerak ke masjid, tiba-tiba mau nuntut ilmu jauh, tinggal di Bale Endah, mau kajian di Masjid TSM, kajian pemuda hijrah. Begitu tahu alamatnya jauh banget perjalanannya, apalagi sampai ke Cipaharai sana, wah jauh nih, udahlah nanti aja. Maka butuh banget olahraga dan juga rihlah. Rihlah itu minimal 2 minggu sekali sih. Untuk yang punya istri apalagi, punya istri rihlah 2 minggu sekali, bawa istri jalan-jalan. Karena kalau dia nggak ada rihlah, stres otaknya. Kegiatannya gitu-gitu aja. Ustaz, rihlah itu 2 minggu sekali, apakah harus ke tempat-tempat indah, ke warung bakso pun nggak masalah. Yang penting rihlah. Jangan monoton kegiatan kita. Kalau Anda seminggu sekali, tapi Anda anjurkan kepada pecinta Islam sekalian, seminggu 2 minggu sekali juga udah bagus. Paling nggak 2 minggu sekali lah. Kalau antum biasa ke seafood atau kemana sih ya, bawa jalan, jangan kegiatan kita monoton gitu-gitu aja. Ini bisa menghilangkan atau godaan ataupun kendala di futur, lelah, susah fokus. Kegiatan kita itu aja capek, bosan tentunya kita kan. Kemudian setelah olahraga dan rihlah, tidak banyak makan. Ini sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, adab terhadap diri sendiri. Karena kalau banyak makan membuat kita susah berpikir, susah fokus nantinya. Susah fokus dan juga bikin kita cepat lelah juga karena kebanyakan makan. Banyak makan, kurang olahraga, bikin badan kita cepat lelah. Kalau udah cepat lelah, kita malas gerak nantinya. Malas gerak, malas hadir di majelis ilmu. Lalu pintar mengelola emosi. Ini untuk yang sudah menikah. Jangan sampai gara-gara istrinya ngambek, anaknya nangis, rewel. Wah, males dah hadir majelis ilmu. Kenapa? Bad mood. Sebenarnya nggak ada masalah sama bad mood. Oh, kenapa bad mood? Karena kondisi yang nggak maksimal. Kita bisa memperbaiki kondisi tersebut. Jadi, kalau kita bawaan kita bad mood terus, kondisi
cerah, alam cerah pun kita bad mood, hujan pun kita bad mood. Jadi bad mood ini kembali ke diri kita sendiri. Kita akan bahas nanti di sesi selanjutnya bagaimana penuntut ilmu mengelola emosinya sendiri. Karena ada sih di majelis kami, majelis bahasa Arab, ada yang nggak mau hadir. Kenapa? Lagi bad mood. Masya Allah. Bad mood itu bukan masalah, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketujuh, membiasakan diri untuk membaca. Ada jadwal kita membaca minimal sehari 15 menit, menulis kembali apa yang telah kita baca, walaupun cuma ringkasan, dan berdakwah minimal ke keluarga kita sendiri, minimal di akun media sosial kita sendiri. Kita tulis di bawah, saya bukan ustadz, cuma menyampaikan apa yang ustadz saya jelaskan. Naam, dalam Al-Alaq yang pertama Iqra. Kemudian yang keduanya ayat masih di surat yang sama, Alladzi 'allama bil qalam, membaca dan menulis. Ini merupakan saran tepat bagi kita untuk menuntut ilmu. Kita ambil kesimpulan, silakan Ozi diulangin kendalanya apa aja tadi? Waktu, tempat, susah fokus, capek atau lelah, materi nggak sesuai dengan kemampuan kita, futur, lemah iman, dan juga godaan dari luar, baik game ataupun teman. Solusinya bagaimana? Fahami fadilah menuntut ilmu, kemudian hendaknya memiliki ustadz, mengikat diri dengan majelis, dengan komunitas tertentu. Jangan lupa olahraga. Ini jangan lupa olahraga. Yang keempat, tidak banyak makan. Olahraga sesuai, makan juga tidak berlebihan. Yang keenam, yang kelima tadi itu. Yang keenamnya, pintar mengelola emosi diri. Yang keenam apa? Pintar mengelola emosi diri. Yang ketujuh, membiasakan diri untuk membaca, menulis, dan berdakwah. Bagaimana cara membaca, menulis yang baik? Nah, nanti akan kita jelaskan di sesi khusus. Silakan ditutup, Ozi. Alhamdulillah. Ini pertanyaan ini adalah kita ya. Pertanyaan ini adalah kita, karena kita mungkin sibuk banget ya, kerja, kuliah, dan kegiatan di mana-mana gitu. Jadi hampir-hampir kita nih tidak punya waktu untuk menuntut ilmu. Jadi inilah salah satu penjelasan gimana biar kita juga bisa menuntut ilmu di sela-sela kesibukan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita. Syukran Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.